Seorang siswi SMA berusia 16 tahun jatuh cinta dengan paman berusia 45 tahun. Setiap hari dia memikirkan hal bagus untuk si paman ini. Memikirkan hari ini ketika si paman membantu gadis ini berdiri. Letakkan tangan hangat di pinggangnya. Tiba-tiba pipi gadis ini jadi merah. Berkeringat banyak. Cepat duduk untuk memudahkan tubuh bernafas. Membelai rambut panjang untuk mengeluarkan panas tubuh. Hanya untuk menjaga tubuhnya tidak hangat. Akira pernah menjadi anggota tim atletik sekolah. Sejak kecil, dia suka berlari. Dan diwarisi sel-sel motorik yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa Tuhan telah memberikannya. Orang tua bercerai ketika Akira masih sangat muda. Jadi dia sering menggunakan lari untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Dapat dikatakan bahwa berlari adalah segalanya untuknya. Dan prestasinya juga luar biasa. Dalam festival olahraga siswa sekolah menengah nasional, dia memenangkan kejuaraan. Pada saat yang sama, ia membuat rekor baru sebagai pelari tercepat. Tapi suatu hari, kecelakaan tak terduga terjadi. Selama sesi pelatihan Akira terluka. Tumitnya benar-benar retak. Kata dokter butuh waktu lama untuk sembuh. Jadi minta Akira untuk berhenti berlari sebelum dia pulih sepenuhnya. Sejak itu, Akira harus meninggalkan tim berlari untuk sementara. Setelah Akira terluka, sahabatnya Haruka telah menjadi kapten baru tim lari. Tidak mungkin seseorang sekuat Akira menerima kenyataan ini. Lalu dengan sengaja mengabaikan Haruka. Melihat keluar jendela, dia melihat siluet tersenyum dari anggota lain saat berlatih. Dia tidak akan pernah memiliki kemuliaan itu lagi. Merasa sangat sedih. Awalnya, setelah luka sembuh, tekun berlatih latihan pemulihan setelah cedera. Maka dia dapat kembali ke arena. Tapi begitu hujan, lalu kaki Akira sakit. Sering harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Membuat suasana hatinya sangat tertekan. Untuk Akira, berlari tidak mungkin. Menjadi pancuran tanpa akhir di benaknya. Sekitar waktu itu, seluruh badan Akira seperti jatuh ke dalam kegelapan. Sampai paman Masami muncul. Hujan di luar jendela hari itu. Akira duduk sendirian di restoran sambil berpikir. Masami berjalan ke sisinya. Dengan sopan beri Akira secangkir kopi gratis. Dia bahkan memamerkan keterampilan sihirnya kepada Akira untuk membuatnya bahagia. Mengatakan bahwa hujan ini pasti akan segera berhenti. Akira langsung terkena kalimat ini. Sepertinya akhirnya ada seseorang yang mengerti rasa sakit di hatinya. Takdir tidak tahu di mana. Hubungan antara manusia terkadang seperti kopi dan air. Momen harmonis satu sama lain. Meskipun Akira masih belum bisa mengungkapkan perasaannya terhadap paman ini. Tetapi dapat ditegaskan bahwa hujan benar-benar berhenti. Akira juga tertawa. Gadis jangkung dan arogan Akira sejak itu membuat keputusan. Ucapkan selamat tinggal pada arena atletik bersama rekan satu tim dia. Dia memutuskan untuk menggunakan waktunya sepulang sekolah untuk datang ke sini sebagai pelayan. Mendedikasikan sebagian energi dia untuk bisnis Masami. Masami adalah bulan yang bersinar untuknya. Tapi di mata teman Masami, Masami adalah pria parubaya yang sangat khas. Meskipun karakternya teliti dan damai, membantunya menjalankan restoran ini dengan sangat baik. Namun, di mata staf di sini, Masami hanyalah seseorang yang berpura-pura baik dan tidak pemarah. Dia sering meminta maaf kepada pengunjung. Masakan chefnya kurang enak, dia berani mengkritik. Tapi Masami juga pernah menjadi orang dengan mimpi. Karena ingin menjadi penulis, tetapi dia tidak memiliki pekerjaan utama sepanjang hari. Membuat istrinya meninggalkan dia. Teman-teman sastra muda di usia remaja juga telah menerbitkan buku untuk menjadi penulis. Dan dia masih belum menulis karya yang bagus. Apapun yang dia lakukan, itu setengah jalan. Menjadi orang yang tidak sabar. Ini adalah penilaian Masami tentang dirinya sendiri. Ketika dia melihat seseorang mengungkapkan perasaannya pada Akira. Melihat penampilan muda dua orang muda. Dia merasa lebih rendah. Mengatakan itu di mata para remaja. Dia adalah sampah. Tapi karena orang seperti itulah yang membuat hati Akira berdebar-debar. Dua orang dengan kehidupan yang tidak memuaskan. Tanpa sadar berjalan bersama di jalan yang sama. Memulai kisah cinta tak tahu salah atau benar. Seorang gadis SMA jatuh cinta dengan paman berusia 45 tahun.
Ketika tidak ada orang, diam-diam mengambil baju yang baru saja dilepas paman. Ambil napas dalam-dalam untuk merasakan selera pria di bajunya. Dan pada saat ini Masami tiba-tiba masuk. Melihat adegan memalukan ini, Masami harus menertawakannya untuk membuat mereka berdua tidak terlalu malu. Dia mengatakan bahwa kurangnya mandi sudah ditemukan. Tidak menyangka Akira mengatakannya dengan lantang. Dia hanya menyukai rasa itu. Ini membuat Masami sedikit terkejut. Dapat dikatakan bahwa Akira adalah dewi yang sombong di mata semua orang. Angin aneh apa yang bertiup seperti ini? Dia tidak pernah berpikir bahwa Akira benar-benar menyukainya. Karena ingin berada di dekat Masami. Akira bahkan menolak banyak pria yang tertarik padanya karena itu. Metode apa yang digunakan siswa laki-laki untuk mendapatkan akun media sosialnya? Lalu dia menggunakan metode itu untuk mendapatkan akun media sosial Masami. Tapi paman setengah baya berusia 45 tahun seperti Masami. Satu-satunya perangkat lunak obrolan adalah perangkat lunak perpesanan yang tersedia di telepon. Setiap kali dia mengatur shift, Akira berbagi hari yang sama dengan Masami. Saat dia makan siang, dia juga sekamar dengan Masami. Ketika Masami mengatakan ya untuk meminta maaf kepada pelanggan, dan dipandang rendah oleh staf restoran, Akira selalu berbicara baik untuk Masami. Selain hal-hal ini, selama hari sekolah, Akira masih diam-diam menulis buku nama mereka berdua. Tampak seperti bayi yang baru saja mencicipi rasa cinta. Hari itu, para pengunjung menyelesaikan makan mereka di restoran, meninggalkan ponsel di atas meja. Masami dan staf melihat pengunjung bersepeda semakin jauh. Mereka semua memutuskan untuk menyerah mengejar. Tanpa diduga, Akira mengambil telepon dan mulai berlari mengejar sepeda. Tapi Akira sudah lama tidak berlatih latihan rehabilitasi. Jadi tumitnya masih tidak bisa menahan gerakan drastis seperti itu. Itu sebabnya Akira setelah mengembalikan telepon. Setelah kembali ke restoran, dia jatuh ke tanah. Masami hanya bisa buru-buru membantunya berdiri dan membawanya ke rumah sakit. Ini adalah pertama kalinya keduanya dekat. Meskipun ini adalah perilaku yang sangat normal. Tapi kamu harus tahu itu. Selama objeknya adalah seseorang yang disukai, maka perasaan itu juga akan membesar. Malam itu, Akira berguling-guling, tidak bisa tidur. Wajah merah, jantung berdebar-debar. Keesokan harinya, Masami mengunjungi Akira. Ingin memeriksa bagaimana luka Akira. Secara refleks, Akira menarik ujung jari kakinya. Masami bahkan berpikir bahwa Akira belum sembuh. Dia bahkan bertanya padanya apakah kuku kakinya sangat merah karena lukanya. Ini bukan darah memar ya. Ini membuat Akira tertawa terbahak-bahak. Katakan ini hanya cat kuku biasa. Melihat ekspresi khawatir Masami, Akira memutuskan untuk mengungkapkan pikirannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan pikirannya.